Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salve. Kembali lagi di podcast Tiada Ramantual bersama saya Nining Hukubun, selaku host yang akan memandu kita pada acara di hari ini. Topik yang akan kita bahas di hari ini ialah peran Dinas Perhubungan dalam penataan transportasi publik. Seperti yang kita ketahui bahwa isu tentang transportasi publik merupakan aspek penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi di Kota Tual. Nah, sudah ada bersama saya narasumber kita, Bapak Omar Mardoan, Eskom MSI, selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Tual. Saya sapa dulu Pak, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Ya, baik. Pak, kira-kira transportasi publik yang ada di Kota Tual ini seperti apa saja sih? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa kami ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mewakili beliau karena di saat yang sama ada tugas-tugas kedinasan lain yang juga dilaksanakan oleh beliau, sehingga kami ditunjuk untuk menghadiri undangan yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Setia Daur Rahman Tual. Terkait dengan materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang penataan transportasi di Kota Tual. Kita tahu bersama bahwa sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang transportasi ini, kita diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Selain itu juga peraturan turunan dari undang-undang tersebut, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas. Kemudian kita tahu bersama bahwa moda transportasi yang ada di Kota Tual ini secara umum itu terdiri dari dua, yaitu transportasi darat dan transportasi laut. Sedangkan transportasi udara, walaupun pengguna transportasi udara ada di Kota Tual, tetapi sarana prasarananya itu terletak di Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga untuk wilayah Kota Tual terdiri dari dua moda transportasi, yaitu sarana transportasi darat dan transportasi laut. Kemudian transportasi laut sendiri ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Kita kenal ada kapal yang dimiliki oleh BUMN, yaitu Pelni, yang melayani beberapa rute mulai dari Tual sampai ke Jakarta dan juga ke arah Papua. Selain itu terdapat juga beberapa armada feri yang melayani rute yang terdapat pada Kota Tual, yaitu mulai dari Tual ke Tayando, kemudian ke Kur, ke Tam, ke Larat, ke Elat, kemudian ke Kaimana, dan seterusnya. Tiga armada tersebut yakni kapal Lobster, KM Lobster, kemudian Madlahar, dan juga KM Temi. Sedangkan untuk kapal Pelni sendiri ini terdiri dari 4 armada, yaitu yang pertama kapal Labobar, kemudian kapal KM Tatamelau, KM Sirimau, dan KM Leuser. Nah, ini untuk moda transportasi yang ada di Laut ya Pak? Laut. Nah, untuk di darat sesuai dengan peraturan wali kota ya, sesuai dengan keputusan Wali Kota Tual terkait dengan trayek dan tarif, maka ini diatur di dalam keputusan Wali Kota Tual nomor 420 tahun 2023 tentang trayek dan tarif angkutan jalan, di mana tarif untuk mahasiswa dan pelajar ini sebesar Rp3.000, sedangkan untuk umum itu sebesar Rp5.000. Jumlah armada pun untuk angkutan kota ini sebanyak 11 armada, 11 unit, sedangkan untuk angkutan antar kota dalam provinsi atau AKDP ini
berjumlah sebanyak kurang lebih 103 armada. Ini sebagai gambaran dari moda transportasi dan juga jumlah armada yang ada pada Kota Tual. Ya baik. Lalu Pak, gimana sih kira-kira kalau tadi Bapak sampaikan bahwa ada angkutan umum untuk darat ya Pak? Ya. Kira-kira misalnya saya nih tinggalnya di Ohitel ya Pak. Kalau di Ohitel itu sekarang memang dulunya sih ada ya angkutan seperti bis yang mengangkut mahasiswa atau anak-anak sekolah, tapi sekarang tidak ada lagi. Itu gimana sih Pak? Ya, baik, terkait dengan angkutan bis yang melayani mahasiswa, ini pada beberapa tahun lalu sebelum saya masuk ke Dinas Perhubungan itu sudah berjalan ya. Iya Pak. Namun belakangan kurang lebih beberapa tahun ini tidak berjalan lagi diakibatkan adanya alokasi anggaran yang tidak tersedia dalam Dinas Perhubungan untuk pelayanan terhadap beberapa armada yang mungkin melayani pelajar atau mahasiswa yang berada pada wilayah-wilayah yang ada di sekitar Ohitel dan sekitarnya itu. Mungkin demikian. Oh iya Pak. Terus tadi Bapak sampaikan juga bahwa ada angkutan laut ya, banyak sekali. Biasanya saya melihat bahwa ketika kapal yang masuk sandar ke pelabuhan itu selalu terjadi kemacetan. Bagaimana peran Dinas Perhubungan untuk mengatasi hal itu Pak? Ya baik, kalau kita lihat setiap kapal yang masuk di Kota Tual ini biasanya terjadi kemacetan panjang ya. Iya, Pak. Itu kemacetannya dimulai dia dari pelabuhan dari kepalanya itu ada di gapura pelabuhan dan ekornya ini bisa sampai di lapangan Lodar L, iya, kawasan atas gunung situ. Nah, iya, Pak. Ini diakibatkan oleh ketersediaan lahan parkir yang ada pada wilayah pelabuhan ini sangat terbatas. Sedangkan jumlah pengguna jasa ini melebihi kuota yang ada pada wilayah parkir, sehingga sebagai solusi ini biasanya pada wilayah parkir itu dilakukan sistem on off. Ada kendaraan yang masuk kemudian melayani penumpang, setelah itu kita tahan dulu, nanti yang sebagian di dalam keluar baru kendaraan selanjutnya masuk untuk melakukan bongkar muat dan pengangkutan terhadap penumpang. Kemudian untuk pengaturan lalu lintas rekayasa jalur ini kami sejak arus mudik ya, pelayanan arus mudik pada bulan puasa kemarin kami telah melakukan rekayasa jalur, karena dulu pembangunan pasar Tual itu kendaraan tidak bisa mengakses ke arah pasar Wara dan sekitarnya, sehingga kadang terjadi kemacetan di perempatan Masjid Raya dan juga sampai pada lapangan Lodar L di tanjakan situ. Nah, pada saat arus mudik kemarin kita sudah melakukan rekayasa jalur sehingga kendaraan yang keluar dari pelabuhan Tual itu dia langsung belok kiri arah dalam pasar dan ke Wara dan seterusnya, kemudian keluar dari Pertamina, sehingga tidak ada lagi kendaraan yang keluar dari pelabuhan lurus-lurus arah Masjid Raya dan Jalan Patimura. Itu sebagai langkah solusi. Nah, mungkin solusi ke depan bisa saja ada perluasan areal parkir pada daerah pelabuhan. Namun ini tentu menjadi kajian nanti, apakah dia nanti modelnya seperti apa, itu nanti akan dikaji untuk penentuan lokasi teknisnya nanti seperti apa. Itu sebagai langkah solusi untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi ketika adanya kapal yang masuk, terutama kapal-kapal besar ya. Iya Pak. Apakah itu Ngapulu yang dulu kemudian tidak, kemudian saat ini kapal Laboban, karena dua armada itu sudah tidak ada lagi ya. Iya, Pak. Ya, mungkin demikian untuk langkah-langkah. Ya, baik Pak. Saya kembali lagi ke yang sebelumnya yang tadi Bapak sampaikan soal transportasi pada darat ya Pak. Ya. Kira-kira tadi Bapak sampaikan bahwa terjadinya kekurangan dana ya Pak. Iya. Ya. Kira-kira bagaimana Bapak dan rekan-rekan alias Dinas Perhubungan dapat menyikapi hal itu Pak, supaya tidak terjadi lagi hal itu.
Misalnya gini Pak, banyak sekali masyarakat Kota Tual yang memiliki ekonomi minim Pak. Mereka kalau berangkat ke sekolah tuh pada susah banget nih Pak. Gimana kira-kira Bapak dan rekan-rekan Dinas Perhubungan dapat menyikapi hal ini, memberikan solusi atau apa begitu? Iya, baik. Memang ini sebuah persoalan ya. Iya Pak. Karena di satu sisi ada kebutuhan masyarakat yang menjadi kebutuhan mendesak yang harus dari dinas melakukan pelayanan terhadap kebutuhan tersebut. Nah, solusi yang tentunya harus diambil adalah bagaimana melakukan pelayanan kembali seperti dulu. Iya Pak. Nah, pelayanan-pelayanan seperti inilah yang kemudian nanti dengan adanya penambahan anggaran dan lain sebagainya, tentu kita juga tahu bersama bahwa beberapa tahun terakhir ini terjadi refocusing, kemudian saat ini juga ada efisiensi anggaran dari pemerintah pusat sampai ke daerah, sehingga ada kegiatan-kegiatan yang bukan kita abaikan ya, tetapi ada hal-hal yang prioritas yang lain juga yang kita laksanakan selain kegiatan-kegiatan tersebut. Mungkin demikian, tetapi ke depan tentu pelayanan-pelayanan seperti ini harus kita optimalkan kembali sehingga bisa menjawab persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan pada masyarakat saat ini. Ya Pak, apalagi kan misalnya kalau saya di daerah seputaran Ohitel Kewatran itu rawan sekali ya Pak. Ya. Orang tua pasti pada mengecewakan bahkan mencemaskan anak-anak mereka yang kalau misalnya pergi sekolah terus pulang sekolah. Tapi misalnya kalau ada bantuan dari Dinas Perhubungan yang memberikan pelayanan yang baik, maka orang tua tidak perlu khawatir lagi kalau misalnya anak-anak ke sekolah naiknya bis, terus pulangnya juga naik bis gitu Pak. Sekarang kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kota Tual banyak sekali Pak. Iya. Memang ini menjadi catatan ya, iya, Pak. Catatan khusus dan juga menjadi masukan sehingga ke depan kita akan melakukan perbaikan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat iya, untuk Pak. menjawab kegelisahan terhadap hal-hal yang mungkin saja di luar dugaan kita tanpa kita sadari ada gangguan-gangguan karena kejahatan ini bukan hanya karena kesempatan ya, bukan hanya karena niat, tapi ketika ada kesempatan juga. Nah, untuk menghindari kesempatan tersebut atau peluang-peluang tersebut, maka kita akan optimalkan masukan ini untuk menjadi catatan khusus bagi kami dalam rangka melakukan optimalisasi terhadap pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, terkhusus dengan apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat pada wilayah-wilayah tertentu tadi. Iya Pak. Pak, kira-kira Dinas Perhubungan berperan penting juga atau tidak dalam penerangan lampu jalan? Iya, baik. Terkait dengan penerangan lampu jalan, sebelum tahun 2024, pelaksanaan lampu jalan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Nah, sejak tanggal 1 Januari hingga saat ini, pelaksanaan penerangan jalan umum ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Tual. Nah, ada kurang lebih banyak titik lampu yang terdapat pada wilayah Kota Tual, sehingga pelayanan ini kemudian ditujukan untuk seluruh masyarakat. Namun karena kita tahu bersama bahwa ada hal-hal lain juga yang dilaksanakan selain lampu jalan, sehingga segala bentuk program prioritas dari pemerintah ini tentu ada batasan. Kita mungkin pada tahap 1 pada wilayah A, kemudian tahap berikut pada wilayah B, sehingga secara bertahap pelayanan lampu jalan ini akan menyentuh semua lokasi yang ada di Kota Tual dan kita sesuaikan juga dengan kemampuan APBD Kota Tual. Nah, sebagai informasi bahwa sebagian besar lampu jalan yang ada di Kota Tual ini menggunakan sistem token, sehingga kalau ada wilayah-wilayah tertentu yang lampunya padam, maka selain gangguan teknis, alasan utamanya itu token. Nah, jadi kadang kami dari Dinas Perhubungan karena keterbatasan personil kita yang melaksanakan pelayanan khusus yang terkait dengan PJU ini tidak sampai 10 orang. Nah, sehingga batas ya Pak, dengan areal Tual yang cukup besar ini,
untuk mencapai Pulau Kecamatan Pulau Dula Selatan saja kita Tidak kadang cukup, ya. tidak cukup, sehingga kadang pengaduan dari masyarakat masuk, ya kita mau tidak mau harus kita melakukan perbaikan, karena itu adalah salah satu bentuk dari pelayanan kita terhadap mereka, karena ini adalah tanggung jawab kami selaku dinas teknis yang melaksanakan urusan tersebut. Nah, sebagai informasi kepada teman-teman mahasiswa, bahwa jika pada wilayah tertentu terjadi pemadaman, bukan pemadaman tapi terdapat lampu yang padam, maka bisa langsung menghubungi petugas atau pegawai dinas perhubungan siapa saja itu. Kalau ada teman-teman yang mengenal, maka selain ada hotline, ada juga Facebook, kemudian TikTok dan IG yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Tual. Jadi kalau di kompleks tertentu lampu mati, langsung inbox saja, atau ada yang kenal pegawai Dinas Perhubungan siapa, langsung WA saja atau telepon saja, tentu langsung kita cari solusi, ya. Saya juga sering menerima WA atau telepon dari masyarakat, misalnya pemberitahuan di kompleks ini sudah 2 malam atau 1 malam lampu mati, maka akan kami teruskan kepada tim teknis untuk melihat apa persoalan, apakah itu token atau gangguan teknis lainnya. Mungkin demikian. Ya, kalau gitu saya langsung sampaikan ya Pak, sudah 2 malam berturut-turut area jalan ke hotel itu lampunya padam semua, Pak. Oh iya, baik. Ini juga kira-kira itu tokennya habis ya Pak? Selain token ada mungkin gangguan teknis, karena kita tahu bahwa cuaca beberapa hari terakhir ini juga Ekstrim, ada ya? Cukup ya, hujan, angin, bisa saja korsleting, bisa juga token, tapi rata-rata itu token. Nanti setelah ini kami akan sampaikan ke tim teknis untuk ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan apakah itu token atau gangguan teknis, sehingga bisa diambil langkah solusi secepatnya. Ya, baik Pak. Ya. Pak, saya balik lagi sebentar nih soal angkutan darat. Ya. Tadi Bapak sampaikan bahwa ada 2 angkutan, yaitu mobil dan juga truk dan juga trek dan juga motor ya Pak. Kira-kira angkutan yang saya maksudkan tadi itu angkutan mobil penumpang. Oh iya, maksudnya itu Pak. Mobil penumpang dan juga ojek gitu ya Pak. Ojek ini dia masuk tidak? Dia belum masuk. Jadi dulu ada asosiasi ojek. Ya, tapi yang secara untuk angkutan yang diurus oleh kami dinas itu adalah kendaraan penumpang roda 4. Itu saja Pak? Iya. Karena memang aturan mengamanatkan seperti itu. Oh, berarti untuk motor atau ojek itu tidak ya Pak? Tidak. Sehingga ya ini nanti untuk kendaraan roda 2 ojek ini kita mungkin lebih ke pendataan. Jadi pendataan bahwa di lokasi tertentu ojeknya berapa, tempat mangkalnya berapa. Ini juga sekaligus untuk menghindari kejadian-kejadian tak terduga yang mengganggu penumpang, ya. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Kira-kira Pak, mohon maaf saya balik lagi, untuk tarif angkutan umum seperti roda 4 mobil itu kira-kira sudah ditetapkan langsung oleh Dinas Perhubungan atau gimana sih Pak? Iya, baik, terkait dengan tarif angkutan ini ditetapkan melalui keputusan wali kota. Nah, tadi tadi Bapak sempat singgung bahwa keputusan wali kota Tual tentang tarif dan trayek ini ditetapkan melalui keputusan wali kota nomor 420 tahun 2023. Ya, baik, Pak. Besaran pembiayaan atau besaran tarif ini untuk penumpang umum itu sebesar Rp5.000, sedangkan pelajar dan mahasiswa itu sebesar Rp3.000. Jauh dekat ya Pak? Iya. Oke, jadi masyarakat tidak perlu khawatir lagi ya, sudah disebarkan peraturan dari wali kota langsung ya, jadi sudah fix itu. Iya, karena memang dalam pemungutan biaya tarif tertentu itu harus punya dasar. Karena kalau tidak ada dasar itu sama dengan bagian dari pungli. Sesuatu yang penagihan di luar dasar hukum yang jelas itu namanya pungli. Jadi tarif masuk ke pelabuhan, kemudian tarif penumpang, kemudian tarif biaya peti kemas,
sewa peti kemas itu semua ditetapkan melalui MOU ataupun keputusan wali kota, mungkin seperti itu. Jadi kalau ada di luar itu, maka itu sudah masuk dalam kategori pungli. Nah, tim sebelum pungli ini kan selalu aktif, sehingga kalau ada wilayah-wilayah tertentu yang ada supir-supir yang mungkin nakal dalam melakukan penagihan tarif di luar yang Dari sudah yang ditetapkan sudah itu, maka ya. itu masuk dalam kategori pungli dan itu bisa dilaporkan. Oh iya. Baik, masyarakat yang sudah menonton video ini jangan lupa kalau misalnya ada angkutan-angkutan umum trayek begitu yang supirnya memberikan tagihan melebihi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota dan sudah disampaikan juga oleh Pak Omar, kalian dapat melapor hal ini kepada Dinas Perhubungan ya. Iya, kemudian saya sampaikan juga sedikit ya, Pak, bahwa kapal feri, pengguna kapal feri dari semua trip, Ya. setiap trip itu rata-rata mulai dari 20 sampai dengan 50 penumpang. Itu untuk bahkan ya untuk feri. Itu ada juga yang dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa 50 sampai 150 penumpang. Misalnya ada hajatan, kegiatan apa misalnya di pulau-pulau, misalnya di Tayando, Tamkur, ada hajatan-hajatan atau ada kunjungan-kunjungan, maka penumpangnya juga bisa melebihi penumpang rata-rata setiap harinya. Kemudian untuk penumpang kapal pelni, penumpang kapal di pelabuhan Tual, ini kalau kita pakai data sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Maret 2025, maka terdapat penumpang naik dari pelabuhan Tual ke daerah luar itu sebanyak 20.021 penumpang dalam kurun waktu bulan Maret sampai dengan bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Maret 2025. Kemudian penumpang yang turun dari pelabuhan lain ke kota Tual itu sebanyak 18.767 penumpang. Jadi penumpang yang keluar ini bisa saja adik-adik kita, kemudian anak-anak kita, keluarga kita yang mahasiswa, kemudian perantau mencari kerja di luar, kemudian ya ada pegawai-pegawai atau ada perantau yang bekerja di Tual kembali ke daerahnya. Kemudian itu semua kalau kita pakai data dari Pelni, maka kurun waktu Maret 2024 sampai Maret 2025 ini cukup tinggi, dan kota Tual ini termasuk salah satu pelabuhan yang cukup padat di wilayah Maluku. Iya, Ya. Pak. Kemudian di kota Tual sendiri ini terdapat 2 perusahaan yang bergerak pada bidang peti kemas, yaitu yang pertama PT Spil, yang kita tahu ya, PT Kemas Spil. Kemudian yang kedua ada PT Sahabat Mitra atau Tanto. Nah, dampak yang dihasilkan dengan kedatangan 2 kapal kontainer, 2 perusahaan ini adalah untuk bagaimana bisa menjaga produk barang yang masuk di Tual sehingga tidak terjadi kelangkaan ya. Kemudian selain itu menambah pendapatan asli daerah kota Tual, khususnya yang terkait dengan penggunaan lahan sewa kontainer. Jadi selain kontainer masuk bawa barang, baik apakah itu barang buah-buahan, barang-barang pecah belah, barang-barang sembako dan lain-lain, ini juga menambah PAD kontribusi ke kota Tual, sehingga kelangkaan barang ini juga bisa dapat diminimalisir melalui masuknya beberapa kapal perusahaan kontainer tadi. Nah, ke depan juga mungkin ada perusahaan-perusahaan lain yang bisa saja masuk di kota Tual yang tertarik dengan jasa usaha pengiriman barang tersebut. Kemudian saya tambahkan lagi bahwa Di-spill lagi, Pak, biar pada tahu nih masyarakat. jadi ini juga sebagai pembelajaran, sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa terdapat rambu-rambu yang ada di kota Tual ini
mulai dari apakah itu rambu-rambu lalu lintas. Ini kalau kita merujuk pada Undang-Undang 22 tahun 2009, di situ disebutkan bahwa rambu lalu lintas ini terdiri dari 4. Ada 4 itu. Yang pertama adalah rambu peringatan, kemudian rambu larangan, kemudian rambu petunjuk, dan juga rambu perintah. Di Kota Tual sendiri ini rambu peringatan ini terdiri dari 63 rambu larangan ya, yang tersebar di banyak titik. Kemudian rambu peringatan 63, kemudian rambu larangan itu sebanyak 51 rambu, kemudian rambu perintah ini sebanyak 32, dan rambu petunjuk ini sebanyak 56. Dan selain itu ada kebetulan kami pada akhir tahun kemarin sebagai kegiatan terakhir itu kami melakukan kegiatan penyediaan ZOS, zona selamat sekolah, yang diletakkan di beberapa sekolah. Iya, depan-depan sekolah itu ya Pak. Selain itu ada juga di beberapa masjid dan gereja. Tujuan ini untuk bagaimana masyarakat bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan ya, dengan lokasi-lokasi yang sesuai dengan rambu-rambu tersebut. Iya. Jadi mungkin ke depan kita akan lakukan pengembangan. Ya, bisa saja kami dalam perencanaan kami ke depan, kami akan melaksanakan atau menyediakan lampu penyeberangan. Jadi karena kita nomenklaturnya kota, maka kita harus menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Nah, ke depan kami upayakan untuk pada wilayah-wilayah tertentu yang sudah kami pasang ZOS tersebut, atau pada wilayah-wilayah ramai lainnya yang rawan kecelakaan, akan dipasang lampu penyeberangan. Ketika penyeberang pejalan kaki ingin menyeberang, maka mereka cukup menekan tombol lalu lampu peringatan menyala, lampu merah atau kuning menyala, kemudian ada suara ya, kayak di kota-kota besar lainnya ya, ada suara hati-hati atau apa, atau mungkin ada toa yang dipasang di situ. Itu sebagai upaya-upaya juga untuk melindungi pejalan kaki dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersentuhan pada wilayah jalan raya. Luar biasa sekali planningnya ya Pak, pemirsa. Ya baik Pak, saya tanyakan lagi sekali soal itu Pak, apa namanya, penagihan karcis itu juga merupakan peran dari Dinas Perhubungannya? Iya, baik. Jadi terkait dengan penagihan karcis, kita kenal retribusi, ada namanya retribusi karcis masuk pelabuhan, dan juga ada retribusi parkir tepi jalan. Iya. Nah, memang sejauh ini kami belum optimal ya dalam retribusi parkir tepi jalan. Tetapi untuk retribusi retribusi masuk karcis masuk pelabuhan ini ada 2 lokasi kita yang kami selalu optimal, yaitu pada wilayah dermaga feri. Itu dilakukan penagihan ketika ada kunjungan kapal feri masuk dan berangkat. Kemudian pelabuhan Yosudarso Tual, setiap kunjungan kapal pelni itu kami dari dinas petugas selalu melaksanakan penagihan karcis. Tentu penagihan-penagihan ini dilaksanakan untuk selain peran dari tugas Dinas Perhubungan, pegawai-pegawai yang melaksanakan tersebut, ini juga bagian dari untuk upaya bagaimana peningkatan PAD Kota Tual pada sektor perhubungan. Seperti itu. Ya baik Pak, jadi cuma 2 tempat itu ya Pak? Iya. Terus kalau yang di pasar-pasar ini gimana Pak? Kalau yang di pasar itu dia masuk dalam kategori parkir tepi jalan, penagihan parkir tepi jalan ya. Jadi ada, bukan cuma di pasar, sebenarnya ada beberapa titik sesuai dengan yang ada pada Dinas Perhubungan. Itu ada beberapa titik. Yang pertama itu pada wilayah pasar, kemudian yang kedua itu pada wilayah Pegadaian Tual, kemudian pada wilayah Bank BRI, dan beberapa titik lainnya yang menjadi objek dari lokasi penagihan terhadap parkir tepi jalan. Ya, mungkin ke depan kami sudah kami akan menyiapkan seragam untuk membedakan petugas parkir. Iya Pak, betul sekali. Petugas parkir yang memang betul-betul dari Dinas Perhubungan, dan juga yang
bukan petugas parkir. Iya, Pak. Sehingga masyarakat jangan sampai salah Iya, salah dalam memberikan biaya parkir kepada petugas parkir liar. Karena kalau ini terjadi, ini sama hanya dengan pungli ya, Iya, yang Pak. dilakukan oleh masyarakat kepada pengguna jasa. Jadi kami terus berupaya untuk melakukan perbaikan, pembenahan dalam rangka melakukan optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat, apalagi pengguna jalan di Kota Tual. Ya, baik. Itulah penyampaian dari perwakilan dari Dinas Perhubungan, Bapak Sekretaris Dinas Perhubungan ya, Pak Umar. Pak, mungkin ada mau closing statement sebelum kita tutup podcastnya nih, Pak? Iya, baik. Hal terakhir yang mungkin ingin saya sampaikan, kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk mari kita sama-sama mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang pada seluruh titik jalan yang menjadi rambu larangan, maka kita harus menyesuaikan. Ini karena kecelakaan ini kadang muncul akibat dari Tidak hati-hati juga. ketidakhati-hatian kita dalam melihat rambu-rambu yang terpasang pada wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan. Ini yang sering terjadi. Ini adalah pada saat kapal masuk, biasanya pengendara roda 2 ini melakukan jalan dari arah Masjid Raya ke pelabuhan itu lurus. Tabrak jalan. Padahal kan dia harus ke arah Toko Aiwa, putar dulu ya. melingkar baru masuk. Nah, kalau ketika ada kendaraan yang dari arah pelabuhan datang, maka ketika terjadi kecelakaan, maka penabrakan di situ. yang salah adalah mereka yang melakukan tabrak jalur tadi. Nah, sehingga melalui kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan, marilah kita dewasa dalam berkendara, dan juga mari kita melihat rambu-rambu larangan atau rambu-rambu petunjuk yang ada pada wilayah Kota Tual dan sekitarnya yang menjadi areal perjalanan kita, sehingga ini bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian mari kita menggunakan kendaraan dengan kecepatan yang tidak melebihi batas sewajarnya, dan jangan berkendara di bawah pengaruh alkohol, sehingga ini juga bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang bisa saja akan menimpa kita. Karena kalau kita luka kemudian terjadi apa-apa dengan kita, maka bisa saja segala aktivitas kita akan macet ya. Betul sekali. Apalagi kalau kecelakaan kita tidak mendapat asuransi dari Jasara Harja, ini juga lebih repot lagi. Iya, Pak. Maka kita harus menghindari itu. Kita sudah celaka, korban, kemudian uang kita keluar lagi untuk mengobati, kemudian mengganti apa-apa yang menjadi kerusakan lawan kita ya. Kalau kecelakaan tunggal itu lebih repot lagi. Apalagi kalau pinjam orang pemotor ya, pinjam motor lalu ada kecelakaan tunggal, yang kena dampak sendiri, ganti orang pemotor, lalu biayai pula ke luka dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, sebagai masukan dari teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa pada perkembangan diskusi siang hari ini akan menjadi catatan bagi kami, masukan bagi kami untuk Dinas Perhubungan dalam rangka ke depan bagaimana untuk melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari mahasiswa, sehingga ini bisa berdampak langsung terhadap pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di Kota Tual. Ya, demikian. Kemudian satu lagi saya tambahkan lagi kepada pengguna jasa kapal pelni, agar sebelum melakukan keberangkatan maka jauh-jauh hari sudah dilakukan schedule keberangkatan. Karena ketika 2-3 hari sebelum kita mau berangkat, baru kita mau pesan tiket, maka kadang kita dapat tiket non-seat atau bahkan kita tidak dapat tiket ya, tiket non-seat sudah habis, sehingga kadang kita berusaha keras untuk naik ke kapal dan lain sebagainya. Makanya melalui kesempatan ini juga kami mengharap kepada seluruh pengguna jasa transportasi untuk
bagaimana melakukan perencanaan perjalanan secara matang sehingga perjalanan kita terencana dengan baik dan keselamatan kita dan kenyamanan kita itu selalu menjadi perhatian kita bersama. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dalam rangka diskusi kita pada siang hari ini. Semoga ini menambah wawasan kita ke depan dan harapan kami ini bukan terakhir ya. Ya, amin. Mungkin ke depan kita akan diskusi pada tema-tema lain yang berkaitan juga dengan tugas kedinasan kita dalam pelayanan terhadap masyarakat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itulah penyampaian dari Dinas Perhubungan yang sudah diwakili oleh Sekretaris Dinas Perhubungan. Saya Nining Hukubun selaku host saat ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata yang salah. Kami menutup podcast ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Salve. Hati-hati dalam berkendaraan sebab mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih.